Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, ada salah satu video dari netizen tetangga yang menyanggah video dari YouTuber Indonesia Wan Winur. Nah, dalam ulasannya ia mengatakan bahwa Indonesia merdeka diberikan Jepang. Dan untuk selengkapnya Anda dapat menonton video utuhnya di channel yang bersangkutan Mr. Viral 86. Dan video bagaimana fakta sebenar Indonesia mendapat kemerdekaan. Wan Winur ni aku nak komen dan bahas sikit, tak panjang, sikit je. Yang pertama dia sebut Indonesia mendapat kemerdekaan berbeza sebagaimana Malaysia mendapat kemerdekaan. Malaysia mendapat kemerdekaan giveaway, dia kata. Dapat hadiah daripada Inggeris. Okey. Indonesia kononnya berperang sampai banyak yang meninggal. Pakcik, kalau ngomong tuh yang tegas, yang gitu ya. Konon-kononnya lah. Biar kita Tapi yang ngedengerin itu sebenarnya percaya gitu. Jepun yang menyerahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Okey, itu fakta. Setelah Jepun menyerah kemerdekaan kepada Indonesia. Itu fakta yang pertama. Itu kan kata kamu. Oke, Indonesia merdeka bukan diserahkan oleh Jepang. Jepang memang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia, tapi tanpa ada penentuan waktunya kapan. Dan di sisi lain, situasi Jepang dalam perang Pasifik yang semakin tidak menguntungkan, maka mereka membutuhkan dukungan dari rakyat Indonesia dalam perang Pasifik melawan sekutu. Dan atas desakan dari para tokoh nasional Indonesia, serta melihat posisinya yang kian terjepit, Jepang bersama para tokoh nasional Indonesia membentuk Badan Pemeriksa Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk menyelidiki, mempelajari hal penting terkait tata pemerintahan dan pembentukan negara Indonesia. Dan di tengah proses persiapan kemerdekaan Indonesia, Jepang menyerah kepada sekutu akibat dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki. Mendengar kekalahan Jepang, tokoh-tokoh muda Indonesia bergerak cepat agar Indonesia harus segera memproklamasikan kemerdekaannya. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa diklaim sebagai pemberian penjajah. Setelah melakukan diskusi yang rumit, akhirnya proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan itu tanpa campur tangan negara manapun termasuk Jepang. Ya. Lepas tu dia cakap apa? Malaysia takut nak merdeka. Malaysia takut nak mendapat kemerdekaan sebab apa? Bila kita merdeka, Inggeris keluar daripada tanah Malaysia, rakyat Malaysia akan takut dijajah kembali. Sebab itulah rakyat Malaysia tak nak merdeka, biarlah negara kita dijajah oleh Inggeris. Itu silap fakta. Rakyat Malaysia bergolok gadai bagi Tengku Abdul Rahman pergi ke London mendapatkan sign untuk kemerdekaan. Itu fakta ringkas daripada aku. Okey, Wan Winur. Okey. Lagi anda kata Bung Tomo membangkitkan semangat rakyat untuk mendapatkan kemerdekaan. Anda tipu. Fakta anda salah. Maksudnya gimana? Bung Tomo membangkitkan semangat warga muda yang ada dalam Indonesia melawan warga tua yang ada dekat Indonesia untuk menetapkan tarikh kemerdekaan. Soekarno nak menetapkan tarikh yang ada sekarang, 17 Ogos 1945. Tapi anda memberontak sebagai warga muda, memberontak dan menculik warga-warga tua seperti Soekarno dan lain-lain. Culik dan apa tu? Cakap warga muda ni menentang untuk mendapatkan lagi cepat kemerdekaan.
Ditulis Aduh Pak C, aduh saya potong ya videonya ya. Aduh Anda itu terlalu sok pinter gitu, terlalu sok tahu gitu ya. Yang Anda maksud itu mungkin ini ya peristiwa Rengas Dengklok ya. Jadi nggak ada hubungannya Bung Tomo menculik para apa yang tadi dia bilang kaum tua gitu ya untuk proklamasi, nggak ada hubungannya. Yang Anda maksud Bung Tomo menyebarkan kobar semangat itu pada arek-arek Surabaya dan sekitarnya karena waktu itu sekutu mengirimkan selebaran agar senjatanya itu dilepaskan atau diletakkan lah, disuruh nyerah. Tapi waktu itu arek-arek Surabaya tidak mau menyerah. Akhirnya Bung Tomo memberikan semangat waktu itu lewat radio RRI Surabaya ya, untuk mengobarkan semangat perang anak-anak muda ketika waktu itu santri dan sekitarnya itu ikut berperang waktu itu, dan akhirnya peristiwa itu dinamai 10 November ya, Hari Pahlawan, dengan slogan yang terkenal Merdeka atau Mati. Terus untuk yang tadi disebut yang dia maksud ya, apa tadi yang menculik kaum tua untuk kemerdekaan ya, itu yang Anda maksud itu peristiwa Rengas Dengklok. Jadi gak ada hubungannya dengan Bung Tomo. Aduh, astagfirullahaladzim, Pak C, jangan merubah sejarah. Orang itu ngawur gitu loh. Boleh untuk menimpali segala sesuatu yang ada di media sosial, boleh. Asal bijak, jangan ngawur. Sejarah Indonesia itu sangat-sangat banyak banget untuk diceritakan di generasinya. Kami di sekolah selalu diajarkan sejarah tentang kemerdekaan Indonesia. Cuman yang jelas, yang Pak Ci tadi bilang itu ngawur, sembarangan, nggak boleh merubah sejarah orang gitu ya. Makanya Pak Ci itu belajar dulu sejarah, baru di-share ke media sosial. Yang tadi bilang tuh nggak ada kaitannya Bung Tomo, terus menculik generasi tua, nggak ada hubungannya. Baca sejarah ya, dari cara berbicara Anda pun tidak menegaskan. Ya, saya sebenarnya tidak emosi sih, karena Anda bukan siapa-siapa. Beda kalau Anda itu ahli sejarah, baru mungkin aku ada sedikit emosi ya. Karena Pak C hanya seorang netizen sama dengan aku, jadi ya oke lah ya, karena memang nggak tahu. Jadi kalau untuk menyampaikan sesuatu itu harus apa ya, meyakinkan, semangat, jangan nah itu kelihatan ngawurnya, kelihatan tak betulnya. Cara penyampaian sesuatu tuh yang tegas, yang lugas, jangan Jadi kita yang nonton tuh ngantuk. Maaf ya Pak Ci ya, salam damai, peace.